Zelensky asik cari perhatian ke NATO. Rusia kembali bombardir kantor si pelawak di Kiev dengan puluhan rudal saat si mantan pelawak sedang asik mencari bantuan. Sergeant Church from A Company 2 Royal Anglian. Over the past 2 weeks, soldiers from the 2nd Battalion Royal Anglian Regiment have been tasked with packing 84,000 helmets here at MOD Donington. The guys have done an absolutely fantastic job. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Si pelawak makin kesini makin gak tahu diri. Setelah ingin menghentikan pemilu di Ukraina karena haus kekuasaan, kini malah asik pergi ke negara-negara barat untuk meminta persenjataan baru. Hal itu membuat Rusia mendapatkan kesempatan saat Zelensky lengah. Dikabarkan 10 rudal berhasil menembus istana Zelensky yang akhirnya merontokkan kantor kepresidenan itu. Sementara itu, Zelensky dikabarkan malah tak mau kembali ke Kiev karena takut keselamatannya terancam, namun membiarkan ribuan militernya menjadi korban yang tengah berada di garda terdepan. Lantas hal ini membuat ribuan hingga jutaan warga Ukraina sadar telah dipermainkan oleh pelawak dalam invasi ini. Sementara itu diberitakan sebelumnya Rusia dilaporkan meluncurkan serangan udara di ibu kota Ukraina, Kiev, dini hari waktu setempat. Rusia menyerang Kiev dari udara untuk kedua kalinya bulan ini, ungkap Kepala Administrasi Militer Kiev, Sheriff Pokpo, lewat unggahannya di saluran Telegram hari ini. Belum ada informasi lebih lanjut yang tersedia tentang kerusakan atau korban akibat insiden itu. Angkatan Udara Ukraina mengungkapkan sirene peringatan serangan udara meraung-raung di Kiev selama 1 jam. Peringatan serupa juga berlaku lebih lama di bagian lain timur Ukraina. Saksi Reuters di Kiev mendengar ledakan menyerupai suara sistem pertahanan udara mencegat sejumlah target selama serangan udara itu. Di sisi lain dikabarkan jika para pemimpin NATO dikatakan bakal menetapkan rencana komprehensif untuk mempertahankan diri dari setiap serangan dari Moskwa. Kebijakan semacam ini adalah yang pertama kalinya dibuat oleh aliansi tersebut sejak akhir Perang Dingin. Rusia pun mengecam NATO dan kekuatan utamanya Amerika Serikat atas dukungan mereka untuk Ukraina. Moskow telah berulang kali memperingatkan bahwa potensi Kiev untuk bergabung dengan NATO akan ditanggapi dengan reaksi yang jelas dan tegas. Agresi militer Rusia ke negara tetangganya Ukraina yang kini telah memasuki hari ke-500 lebih itu telah menghabisi ribuan orang. Selain itu, perang itu juga telah memasuki hari hampir 1000. Dan selain itu, perang itu juga membuat jutaan orang terlantar dan mengubah wajah banyak kota di timur dan selatan Ukraina menjadi puing-puing, dan itu disebabkan oleh permainan NATO yang coba mengotak-atik Ukraina. Markas besar intelijen Ukraina dibombardir rudal beruang merah yang berisi antek berat dari Amerika hingga jenderal NATO. Mengejutkan, Rusia tak main-main dengan serangannya terhadap lawan yang makin melunjak dengan menggunakan banyak bantuan dari NATO. Bahkan Rusia berhasil meluluhlantahkan markas besar Ukraina yang berisi para jenderal perang kiriman barat yang menjadi bencana besar bagi NATO. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia atau VSRF kembali melancarkan serangan ke markas besar Direktorat Intelijen Utama Kementerian Pertahanan Ukraina, Kiev, pada Rabu 28 Juni 2023 malam waktu setempat. Kabar serangan militer Rusia ke sarang intelijen Ukraina dikonfirmasi langsung oleh juru bicara Direktorat Intelijen Utama Kementerian Pertahanan Ukraina, Andriy Yusov,
Yusuf membenarkan adanya serangan militer Rusia ke markasnya, namun tak merinci secara jelas senjata apa yang digunakan untuk menyerang objek vital tersebut. Markas Direktorat Intelijen Utama Ukraina dihantam rudal. Hal utama yang perlu kita ketahui adalah, ya, ada serangan. Tapi pekerjaan Direktorat Intelijen Utama tidak berhenti, bahkan selama 1 jam. Ucap Yusuf dikutip Vivam Militer dari kantor berita Rusia RIA Novosti. Ini bukan pertama kalinya militer Rusia menyerang properti Direktorat Intelijen Utama Ukraina. Karena pada 29 Mei 2023 lalu, militer Rusia juga menggempur instalasi intelijen Ukraina di Pulau Rybalski, Dnipro, sehari pasca serangan. Mantan Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Ukraina Verkhovna Rada, Ilya Kiva, menyatakan kerusakan parah di kantor Direktorat Intelijen Utama di Rybalski. Serangan rudal Rusia di Rybalski melukai Kepala Direktorat Intelijen Utama Mayor Jenderal Kirilko Budanov. Budanov dikabarkan terkapar dalam keadaan kritis dan harus dievakuasi menuju pangkalan militer Rzeszów, Polandia. Budanov kemudian diterbangkan lagi ke pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat Ramstein, Rheinland-Palatinate sebelum akhirnya menuju Berlin untuk mendapatkan perawatan intensif. Budanov adalah Kepala Direktorat Intelijen Utama Kementerian Pertahanan Ukraina yang diyakini sebagai dalang serangan ke sabotase 12 Provinsi Belgorod pada 21 hingga 22 Mei 2023. Serapat-rapatnya bangkai ditutup, akhirnya tercium juga bangkainya. Itulah yang terjadi pada pasukan Ukraina yang sengaja mengubur para penduduknya atau penduduk sipil yang dihabisi sendiri dan akhirnya berhasil ditemukan oleh pasukan beruang merah. Anak buah Zelenskiy, penjahat perang yang sesungguhnya, yang telah menghancurkan rakyatnya sendiri dan menjadikan kami kambing hitam, ungkap pasukan Rusia. Kepala Komite Investigasi Rusia Jenderal Alexander Bystring mengungkapkan penemuan mengejutkan pasukan militer Rusia di Republik Rakyat Luhansk. Ratusan mayat korban pembunuhan militer Ukraina ditemukan di sejumlah kuburan darurat. Astrikin menyebut pihaknya mendapatkan informasi langsung dari proses investigasi dan juga laporan dari militer Rusia terkait jumlah korban pembantaian tentara Ukraina. Dalam sepekan terakhir tercatat ada 171 mayat yang ditemukan di sejumlah kuburan massal di wilayah Luhansk.